Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi di pelajaran cara mudah belajar membaca Al-Quran dengan metode Iqra. Yang pada kesempatan ini kita melanjutkan buku Iqra 5. Buku Iqra 5 halaman 8. Dan kepada hadirin yang mau belajar silahkan persiapkan bukunya, yaitu buku 5, dan lihat halamannya halaman 8. Kita akan menjelaskan tentang waqaf, yaitu cara berhenti pada tanda baca tanwin. Pada halaman 8 ini kita akan menjelaskan bila waqaf atau berhenti, waqaf itu artinya berhenti, tanwin fathah dihilangkan dan dibaca panjang. Contohnya adalah abadan dibaca abada. Abadan, abadan dibaca abada. Abadan dibaca abada. Ya. Kalau berhenti kita di sini. Jadi tanwin semacam ini abadan, ya. Abadan dibaca abada. 2 ketukan. Ya, sering disebut dalam ilmu tajwid ini adalah hukumnya adalah atau namanya adalah mad iwad, ya. Abadan dibaca abada. Dan contoh-contoh semacam ini di dalam Al-Qur'an yang paling banyak adalah di surat 17, surat Bani Israel. Kalau surat Al-Kahfi dan surat Maryam itu hampir semua ayatnya Allah diakhiri dengan bentuk semacam ini. Coba kita lihat pada contoh di sini adalah yaumal qiyamati waznan, ya. Lihat yaumal qiyamati. Ya. Yaumal qiyamati, ya. Yaumal qiyamati wazna, ya. Waznan, misalnya waznan, ya, misalnya adalah waznan. Jadi yaumal qiyamati waznan. Kalau berhenti di sini jadi wazna, ya. Yaumal qiyamati wazna. Kalau kita membacanya belum bagus, suka yang pendek dipanjangkan dan panjang dipendekkan, seperti pada pelajaran yang lalu saya sudah menjelaskan yau, ya, yau mal qi ya ma ti wazna, begitu, ya. Yau mal qi ya ma ti wazna. Nanti sudah mulai lancar, lebih lancar lagi sampai kepada yaumal qiyamati wazna. Yaumal qiyamati wazna. Yaumal qiyamati wazna. Nah, itu ya. Lalu kita contoh lain wal adiyati. Contoh wal adiyati.
Ya, wal adiyati. Wal adiyati dhabha dhabha. Dhabha. Dhabhan dhabha wal ya wal adiyati dhabha. Ya, tolong dilihat atau bisa dilihat di halaman 8, fal muriyati qadha fal mughirati subha fa asar nabihi naq'a fa wasatna bihi jam'a wa khalaqnakum azwaja wa ja'alna naumakum subata bil akhsarina a'mala yuhsinuna sun'a kanu min ayatina ajaba kanu min ayatina ajaba wazidnahum huda fasawfa yad'u subura wa yasla sa'ira. Itu caranya seperti itu, dan saya sebutkan lagi contoh-contoh cara berhenti semacam ini hampir di surat 17, surat Bani Israel, ya surat 17 hampir semua ayatnya seperti itu, dan di surat 18, surat Al-Kahfi juga sama cara berhentinya seperti itu. Kemudian di surat Maryam, ya surat 19. Jadi bisa kita lihat 111 ayat di surat 17 hampir berhentinya sama. Demikian juga di surat Al-Kahfi, yaitu 110 ayat, hampir semua ayatnya juga berhentinya seperti itu. Mad iwad ya. Lalu di surat 19, surat Maryam juga cara berhentinya sama seperti di materi kita pada kesempatan ini. Jadi nanti Bapak dan Ibu hadirin yang berbahagia, kalau ingin lebih banyak contoh-contoh cara berhenti semacam ini, lihatlah pada surat 17, surat 18, dan surat 19. Itu barangkali. Dan mari kita lanjutkan lagi kepada materi berikutnya, yaitu pada halaman 9. Ya. Halaman 9, bila waqaf atau berhenti tak bulat yang disebut tak marbutoh berubah menjadi sukun, yaitu sukun atau mati. Jadi tak marbutoh berubah menjadi bunyi ha, ya, menjadi bunyi ha kalau kita berhenti. Ya. Kalau kita berhenti pada ta marbutoh, bunyinya menjadi ha. Ya. Menjadi ha. Karena ada dua macam ta, yaitu ta marbutoh dengan ta maftuhah. Ta marbutoh, tak yang tertutup, tak yang bulat, dan ta maftuhah, tak yang terbuka. Ya. Ta yang tertutup adalah ta yang ini, yang disebut ta marbutoh. Kalau mati, kalau dimatikan atau berhenti, itu jadi suara ha. Ya, suara ha. Nah, sedangkan yang
tak terbuka, walaupun dia mati tetap saja ya bunyi ta. Namanya atqalaha atau suyirat, idza syamsu kuwirat, idza samaun fatarat. Nah, itu ta yang terbuka tetap suara ta. Nah, suara ta yang berubah menjadi ha adalah ta yang bulat ya, ta yang bulat. Contohnya di halaman 9 ini aniyatin ya. Aniyatin ya. Aniyatin dibacanya aniyah ya. Bacanya aniyah. Aniyah ya. Aniyatin dibaca aniyah. Kemudian tasla naron hamiyatan hamiyah. Tusqa min ainin aniyah, itu baris berikutnya pada halaman 9 buku 5 ini. Tasla naron hamiyah ya. Tasla naron hamiyah. Tasla naron ya, tasla naron. Tasla naron. Tasla naron hamiyah ya. Tasla naron hamiyah. Hamiyah. Tasla naron jadi tak marbutoh jadi ha ya, jadi ha. Tasla naron hamiyah, jadi suara ha ini ya. Jadi suara ha ya. Jadi suara ha. Jadi suara tak ini jadi suara ha. Hamiyat, hamiyatan hamiyah. Tasla naron hamiyah ya. Jadi suara ha. Aniyatin aniyah. Nah, pokoknya semua kalau kita berhenti jadi ha. Di halaman 9 ini contoh berikutnya tusqa min ainin aniyah lisayiha radiyah la tasma'u fiha laghiyah malam tukhit bihi khubra. Nah, kembali ke rumus pada halaman berikutnya, halaman sebelumnya. Bihadzal haditsi asafa ma nahnu bimustaiqinin wa huwa khairul hakimin. Hal ataka haditsul junud Fir'auna wa Samud idza waqa'atil waqi'ah. Terjadi tadi ya. Tak jadi ha. Laisa liwaqa'atiha kadzibah. Wal qamari idza talaha wal ardi wa ma tahaha. Itu halaman 9 menjelaskan pada kita, yaitu adalah tak marbutoh atau tak yang bulat kalau berhenti jadi ha. Ya. Poinnya itu ya. Jadi tak yang bulat kalau mati jadi suara ha. Madrasatun madrasah. Sajadatun sajadah. Itu semuanya jadi tak marbutoh itu adalah kalau berhenti jadi ha. Sampai halaman 10 dari 9-10 buku 5 para peserta boleh latihan sendiri, membaca sendiri. Insya Allah contoh-contoh yang ada itu adalah sangat mudah buat kita. Berikutnya kita akan lanjutkan lagi adalah tanda panjang ya.
Ini ada tanda panjang halaman 11 buku 5 halaman 11. Kita akan masuk kepada materi yaitu tanda panjang 5 harokat atau 5 ketukan. Ya, ingat buku 5 ya. Buku 5 halaman 11 ya. Kita akan pelajari tanda panjang. Tanda panjang. Kadang-kadang ini tanda panjang kalau yang nafasnya pendek di situ saja di bacaan itu saja sudah berhenti, sudah kepanjangan. Banyak di sini disebutkan di sini la a'budu, la a'budu, ulaik, la a'budu. Panjang situ. Ya. Panjang sekali, panjangnya itu 5 harokat ya. La ya. La a'budu. La a'budu atau ulaika. Ya, ulaika. La a'budu ulaika. Ini 5 ketukan. Cara membacanya, apakah kita sudah 5 ketukan atau belum? Pakai jari aja. La a'budu. La a'budu. Ini. Ya, la a'budu. Panjangnya 5 ketukan atau 5 harokat. Di sini contoh yang berikutnya ulaika. Nanti kalau sudah biasa tidak perlu lagi kita pakai isyarat jari tangan. Sudah dikira-kira aja menurut pikiran kita ini sudah 5 ketukan lah. Ulaika ala hudam mir rabbihim. Itu sudah terasa itu kalau sudah biasa. Kalau belum, kita coba pakai isyarat tangan. La a'budu. Nah, ini sering disebutkan dalam ilmu tajwid. Ini ada mad jaiz munfasil. Ya, ini sering disebut mad jaiz munfasil. Karena setelah huruf panjang, setelah ada tanda panjang ada alif. Atau ada alif di sininya ya, di depannya. Di depan setelah panjang ada alif, la a'budu. Tapi kalau setelah panjang ada tanda panjang seperti ini, ada hamzah, itu mad wajib muttasil. Kalau di sini mad jaiz munfasil, kalau ini mad wajib muttasil. Wajib muttasil itu yang nempel. Kalau munfasil yang terpisah. Kalau ini satu kata. Ya, ini satu kata ini. Ulaika itu satu kata. Kalau ini 2 kata, ini satu kata la dan a'budu. Nah, ini makanya sebutnya munfasil, artinya yang terpisah. Kalau muttasil itu yang satu kata. Ya, yang satu kata. Tapi panjangnya sama. La a'budu ulaika. Sama ya, panjangnya sama tapi namanya beda. Oleh karena itu dalam prakteknya adalah yang penting kita sebenarnya benar membacanya. Apakah kita harus tahu apakah ini namanya mad jaiz munfasil atau ini mad wajib muttasil? Dalam ilmu membaca sebenarnya tidak terlalu penting, cuma barangkali karena kita perlu tahu ini berapa supaya dalam otak kita ada patokan, ya boleh-boleh juga kita mengetahui ini mad jaiz munfasil, ini mad wajib muttasil, boleh-boleh aja. Jadi membantu kita ya. Tapi panjangnya sama.
La a'budu ulaika. Nah, disebutkan la a'budu ma ta'budun. Itu halaman 11 ya. Ulaika humul muflihun. Ala atharihim yuhra'un. Wassalamun alal mursalin. Ulaika ala huda makithina fihi abada. Alam naj'alil arda mihada bihadzal hadithi asafa min awliya ulaika humul kafaratul fajarah. Tulisannya fajaratu. Kalau berhenti fajarah. Baris terakhir halaman 11. La ilaha ulai wa la ilaha ula. Oh, ini panjang sekali, ini banyak yang panjang nih. Ini surat 4 ayat 143 ini ya. Ini adanya yang panjangnya banyak ini 1, 2, 3, 4, 5, 6 ini. Semuanya panjangnya 5 ketukan ada di 6 tempat. Ya. Makanya kita harus ambil ancang-ancang, nafas disimpan supaya kita nyampe ke ujung. Seperti salah contoh, saya membaca ayat ini, saya tarik nafas lebih dahulu. Ini adanya di surat 4, 143 ya, surat An-Nisa. La ilaha ulai wa la ilaha ula. Wah, panjang sekali nih. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 kali 5. Oh, 6 kali 5 berapa itu? Luar biasa panjang sekali. Berapa 6 kali 5? Wah, itu sudah 30. Oh, 30. Tuh, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Luar biasa itu. 30 ketuk. Ya, ini surat 4 ayat 143 ini. Nah, ini contoh adalah mad jaiz munfasil dan mad wajib muttasil. Nah, itu saya kira buku 5 halaman 11 sudah cukup saya contohkan, dan mari kita lanjutkan ke halaman 12 ya. Buku 5 halaman 12. Buku 5 halaman 12 kita lanjutkan lagi ya. Coba kita lanjutkan lagi. Nah, ini ada 2 huruf yang istimewa dalam huruf Quran, dalam huruf Arab. Ada 2 huruf istimewa. Kalau dia ditasdid, dia harus gunnah. Bahkan sering disebut wajibul gunnah. Ini buku 5 halaman 12 dan 12 ya. Buku 5 halaman 12 ada 2 huruf yang istimewa dalam huruf Al-Quran atau huruf Arab. Yaitu pertama adalah huruf nun. Huruf nun yang ditasdid. Dan mim yang ditasdid. Nah, ini 2 huruf ini istimewa dia. Baik dia di tengah, di akhir, kalau berhenti pada huruf ini harus gunnah. Nah, dan di sini indahnya. Nah, contohnya di sini umpamanya inna. Nah, inna.
Jadi inna, nah, inna, ya. Saya hapus dulu ya supaya jelas. Supaya jelas, mohon maaf. Contohnya supaya jelas. Ini ada dua huruf yang sangat istimewa, itu huruf nun dan huruf mim. Kalau ditasdid harus dibaca gunnah. Dan keindahan kita membaca Al-Quran antara lain adalah di nun yang ditasdid dan mim yang ditasdid. Ya. Nah, cukup ditulis inna. Ya, inna. Inna dibaca in. Minimal 2 ketukan ya. In. Lalu dengan banyak imma. Mim yang ditasdid. Ya. Imma atau amma. Atau amma. Ya. Imma, amma, atau huruf apa saja di depannya terserah. Sama juga pada huruf nun, banyak huruf nun. Janna, huruf janna banyak. Gunnah dulu, janna. Imma, amma. Itu di halaman 12 ya. Halaman 12 buku 5 boleh dibuka ibu-ibu dan hadirin bapak-bapak. Setiap bacaan yang menghadap tasdid, suara ditekan, ditahan 2 harokat dan berdengung. Jadi ana, jadi anna, a dan ma'amma. Innahu, innaha. Ummuhu, ummuha. Itu di contoh-contoh berikutnya. Innahum kanu mujrimin wa inna ilaihi raji'un. Thumma adbara yas'a fa innal jahima hiyal ma'wa labithina fiha ahqaba hadaiqa wa a'naba inna hadhihi tadhkirah thumma amatahu fa'aqbarah. Itu halaman 12. Yaitu huruf yang istimewa kalau ditasdid wajibul gunnah, yaitu huruf nun dan huruf mim ya. Nun dan mim itu kalau ditasdid wajibul gunnah atau harus dengung. Saya kira contoh yang nun tasdid dan mim tasdid di halaman 12 buku 5 dianggap cukup. Tinggal Bapak dan Ibu hadirin bisa mempraktekannya ya. Karena ini yang penting adalah kita banyak praktek. Kita lanjutkan lagi adalah halaman berikutnya, halaman 13 ya, buku 5 halaman 13, yaitu nun mati, tanwin fathah, tanwin kasroh, tanwin dhammah menghadapi atau bertemu dengan nun dan mim. Coba saya hapus dulu ya. Saya akan jelaskan lebih jauh. Ini rumusnya adalah ini rumus tanwin ini dan nun mati ini banyak sekali. Hanya
rumus ini atau materi ini yang paling banyak adalah di materi tanwin fathah, tanwin kasroh, tanwin doma, dan nun mati. Itu bisa jadi izhar, bisa jadi ikhfa, bisa jadi idgham, dan bisa dengung dan seterusnya ya itu ya. Tapi kita akan jelaskan sekarang adalah nun mati di halaman 13 ya, buku 5 nih, nun mati. Ya, nun mati. Lalu tanwin fathah, tanwin kasroh, tanwin dhammah bertemu dengan huruf nun dan mim ya, bertemu dengan huruf nun lagi, nun dan mim itu dibaca dengung. Ya, dibaca gunnah. Ya, nun mati, tanwin fathah, tanwin kasroh, tanwin dhammah bertemu dengan nun dan mim dibaca gunnah. Saya ingin menjelaskan tentang nun mati, tanwin fathah, kasroh dan dhammah ini pada dasarnya dia sama ini. Jadi nilai nun mati dengan tanwin fathah dan kasroh dan dhammah itu sebenarnya sama. Ya, sama itu. Saya sudah pernah menjelaskan ini pada pertemuan-pertemuan yang lalu. Tapi mungkin bolehlah saya supaya Bapak dan Ibu untuk mengingat kembali. Umpamanya ini nun mati ya. Oke, saya tulis an. Itu sama dengan an, itu sama itu. Lalu umpamanya in. 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 Sama tuh. Umpamanya un. Sama dengan un. Sama nih. Ini dibacanya an, ini juga an. Ini dibaca in, ini juga dibaca in. Ini un, ini juga un. Jadi sebenarnya nun mati, tanwin fathah, tanwin kasroh, tanwin dhammah itu nilainya sama, harganya sama ya. Jadi an, in, un itu. Ini suara nunnya itu loh. Sama itu. Nah, contohnya di sini adalah khairun nisa ya. Khairun nisaun ya. Khairun nisa di halaman 13 buku 5 halaman 13, khairun nisa. Khairun nisa. Ya, tulis khairun nisa. Ya. Khairun, ini tanwin nih. Tanwin. Ini ya tanwinnya ya, nih tanwinnya nih. Khairun kemudian nisa. Bertemu tanwin ketemu nun. Khairun nisaun. Yang dilihat harus kita lihat bukan ro-nya tapi tanwinnya ini ketemu dengan nun. Ini ya. Tanwin dhammah ini ketemu dengan nun. Bisa nanti tanwin bisa jadi tanwin fathah, kasrah dan seterusnya, kita bisa lihat nanti pada contoh-contoh berikutnya. Ini di contoh ini adalah tanwinnya ini, nih khairun ketemu dengan nun. Itu dibacanya khairun nisa. Khairun nisa. Contoh berikutnya mimma. Itu contoh-contoh nun mati, tanwin fathah, kasroh, dhammah ketemu nun dan mim di halaman 13
para peserta bisa membaca sendiri. Baris berikutnya, wa malahum min nasirin, wa huwa huwa fi dhalalim mubin, huwa fi dhalalim mubin ala siratim mustaqim, thumma dammarnal akharin qalilan ma tashkurun, qala innakum makithun liyuqda ajalum musamma inna kaidi matin walan nu'jizahu haraba fakuluhu hani'an mari'a amilatun nasibah khusyubum musannada. Itu contoh-contoh nun mati tanwin fathah kasrah dhammah bertemu dengan nun dan mim dibaca gunnah, dan di situ adalah keindahannya. Saya kira Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati, demikianlah beberapa materi yang kita selesaikan atau yang kita pelajari pada kesempatan yang baik ini. Saya anggap cukup, dan untuk lebih jauhnya silahkan Bapak dan Ibu hadirin untuk bisa melihat buku Iqra jilid 5 tadi dari halaman 11, 12 sampai 13. Silahkan dibaca sendiri, latihan sendiri, insya Allah mudah untuk kita praktekkan. Dari saya cukup sekian dan terima kasih sekali lagi, mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai kawan-kawan, jangan lupa Al-Quran, bacalah siang dan malam, membawa ketenangan. Wahai kawan-kawan, jangan lupa Al-Quran, bacalah siang dan malam,